Guru kita, Sang Buddha, telah mengajarkan moralitas bagi perumah tangga. Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Apa kabarnya Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma semua? Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma, moralitas menjadi hal yang sangat penting bagi kita sebagai, khususnya sebagai umat berumah tangga, untuk kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Guru kita, Sang Buddha, telah mengajarkan moralitas bagi perumah tangga. Tujuannya apa? Supaya kita dapat hidup bahagia di kemudian hari. Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma, menyadari pentingnya moralitas dalam kehidupan ini, apakah kita sudah mempraktekannya senantiasa di dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebagai perumah tangga, moralitas ini menjadi sangat penting untuk kita praktekkan. Dengan demikian, pada hari ini, di kesempatan kali ini, saya akan memberikan sharing Dharma dengan topik 5 latihan moralitas bagi rumah tangga. Saya akan menyampaikan pertama-tama apa itu moralitas. Kemudian yang kedua, mengapa moralitas itu menjadi penting bagi kita khususnya sebagai rumah tangga. Lalu bagaimana kita mempraktekkan 5 latihan moralitas ini, dan apa manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dengan mempraktekkan moralitas ini. Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma, moralitas berasal dari akar kata moral. Itu berasal dari kata Latin. Kata Latinnya adalah mores, yang artinya adalah adat kebiasaan atau tata krama. Di dalam Dharma, moralitas itu khususnya bagi perumah tangga bisa diterjemahkan dengan mempraktekkan sila, yaitu 5 sila, 5 latihan moralitas bagi perumah tangga. Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma, moralitas ini menjadi sangat penting bagi kita perumah tangga untuk dipraktekkan, khususnya Pancasila Buddhis yang berisi 5 latihan moralitas. Saya yakin Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma di sini sudah banyak yang mengetahui apa saja 5 latihan moralitas bagi perumah tangga. Jika kita rajin ke wihara, ada puja bakti di wihara, tentu saja kita ada melantunkan parita Pancasila Buddhis. Ya, ada 5 sila di sana. Moralitas ini adalah bagian dari praktek jalan tengah di dalam ajaran Buddha. Jalan tengah, yaitu jalan mulia beruas 8. Ada 8 ruas, di mana 3 ruasnya adalah praktek moralitas bagi perumah tangga, yaitu perbuatan benar,
ucapan benar, dan mata pencaharian benar. Ini adalah 3 ruas dari 8 jalan mulia berruas 8 yang dapat kita praktekkan sebagai moralitas kita rumah tangga di dalam kehidupan kita sebagai umat awam. Dan di waktu-waktu tertentu kita bisa mempraktekkan 8 sila, atas sila, terutama di hari-hari Uposatha, tanggal 1, 8, 15, dan 23 lunar. Kita juga bisa menambahkan 3 sila dari 5 sila Pancasila Buddhis menjadi 8 sila, yaitu atas sila. Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma, bagaimana cara kita mempraktekkan 5 latihan moralitas ini? Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma, sila yang pertama adalah menghindari pembunuhan makhluk hidup. Kita sebagai umat Buddha sangat disarankan, sangat dianjurkan untuk menjalankan 5 sila ini. Sila pertama adalah menghindari pembunuhan makhluk hidup. Mengapa kita harus menghindari pembunuhan makhluk hidup? Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma, dengan mempraktekkan sila pertama ini, tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup, tentu saja di kemudian hari diharapkan sesuai dengan kerjanya hukum karma, maka hidup kita di kemudian hari akan sehat dan hidup kita pun akan panjang, ya. Panjang umur kita dapatkan dengan cara menjalankan praktek tidak membunuh makhluk hidup. Jadi, kalau kehidupan kita saat ini sehat, jarang sakit, tidak banyak penyakit, itu disebabkan oleh kita telah mempraktekkan sila pertama di kehidupan sebelumnya. Kita rajin mempraktekkan sila pertama dan terus mempraktekkan sila ini, sehingga kehidupan kita sekarang lebih sehat, lebih kuat secara fisik, tidak sakit-sakitan, dan memiliki usia yang panjang. Kemudian sila kedua. Sila kedua adalah kita berusaha menghindari pencurian, mengambil barang yang bukan milik kita, mengambil barang yang bukan pemberian orang lain. Kita menghindari pelanggaran sila kedua ini. Guru kita Sang Buddha mengajarkan kita untuk mempraktekkan sila kedua ini supaya hidup kita di kemudian hari bisa lebih sukses, bisa memiliki kekayaan secara materi, tidak mudah kehilangan barang misalnya, yang mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang kita memiliki ya kemalangan dalam kehidupan kita kehilangan barang-barang kita. Bisa jadi ya di kehidupan lalu kita ada melanggar sila kedua ini. Jadi kalau kita ingin kehidupan kita mendatang lebih sukses secara materi, tidak mudah kehilangan barang, kehilangan harta benda, mungkin karena bencana, musibah, dan sebagainya, kita harus mempraktekkan sila kedua ini. Kemudian Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma, sila ketiga adalah menghindari perbuatan asusila, tidak berzina, setia dengan pasangan hidup kita. Mengapa ini menjadi sangat penting bagi kita untuk tidak melanggar sila ketiga? Guru kita Sang Buddha sudah mengajarkan bahwa dengan mempraktekkan sila ketiga ini, mempraktekkan kesetiaan kepada pasangan hidup kita, maka di kemudian hari hidup kita akan lebih bahagia, tidak merasa kesepian, memiliki pasangan hidup yang setia, kehidupan rumah tangga yang harmonis. Ini semua adalah berkat kita mempraktekkan sila ketiga di dalam kehidupan kita. Lalu sila keempat, menghindari ucapan yang tidak benar. Sang Buddha mengajarkan kita untuk hanya berucap kata-kata yang benar, beralasan, bermanfaat, dan kata-kata ini disampaikan pada waktunya, tepat pada waktunya. Ucapan yang benar ini akan membuat kehidupan kita dapat dipercaya oleh orang lain.
dalam usaha, dalam bisnis kita lebih mudah, jalannya lancar, kita dipercaya orang, mudah memperoleh pekerjaan, itu disebabkan karena kita jujur. Kita mempraktekkan sila keempat ini di dalam Pancasila Buddhis. Kehidupan kita mendatang tentu saja akan bahagia. Selanjutnya Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma, kita menjalankan Pancasila Buddhis sila kelima. Mengapa sila kelima ini dijalankan? Ya, sila kelima ini isinya adalah menghindari makanan, minuman, atau zat-zat yang bisa memabukkan, yang menyebabkan lemahnya kesadaran kita. Mengapa kita mempraktikkan sila kelima ini? Tujuannya adalah supaya kita menjadi orang yang cerdas, yang bijaksana, tidak memiliki kesadaran yang lemah. Sehingga dalam kehidupan pun kita bisa lebih eling, lebih waspada. Bahkan di dalam meditasi pun akan lebih mudah jika kita memiliki kebijaksanaan. Ya, hal ini diperoleh dengan cara tidak melanggar sila yang kelima di dalam Pancasila Buddhis. 5 sila ini adalah fondasi moral bagi kita sebagai perumah tangga. Dan di saat-saat tertentu, kita juga menjalankan, menambahnya dengan 3 sila. Jadi totalnya adalah 8 sila pada waktu hari-hari Uposatha. Ya, saya ulang, di hari Uposatha biasanya tanggal 1, ya, Ceit, ya, tanggal 8, tanggal 15 lunar, ya, itu Cambo biasanya kita menyebutnya. Lalu di tanggal 23 lunar. Jadi sebulan ada 4 kali kita bisa mempraktekkan atas sila, yaitu 8 sila. 8 sila ini terdiri dari 5 sila yang pertama itu, ya. Tetapi untuk sila yang ketiga, ya, itu bukan hanya tidak berbuat asusila, tetapi juga tidak melakukan hubungan badan dengan pasangan kita. Ya, itu di dalam Pancasila Buddhis pada waktu hari Uposatha, sila ketiga ini tidak berhubungan dengan pasangan kita. Ditambah 3 silanya adalah sila ke-6, kita tidak makan setelah tengah hari. Ya. Mungkin biasanya kita makan sehari 3 kali. Nah, kalau di hari Uposatha, kita menjalankan 8 sila, kita tidak makan lagi setelah tengah hari. Ya. Setelah jam 12 siang misalnya, kita tidak makan lagi. Hanya minum. Ya, minum diperkenankan. Tetapi untuk makan di malam hari sudah tidak boleh. Kalau kita menjalankan praktek atas sila. Lalu yang ke-7 dan ke-8 itu adalah sila yang terkait dengan pengendalian diri kita, ya. Tidak menonton hiburan misalnya, ya. Tidak mendengarkan musik, ya. Tidak mengenakan kosmetik, ya, untuk mempercantik diri, tidak mengenakan perhiasan. Intinya semua yang terkait dengan untuk mempercantik diri kita hindari di hari Uposatha, ya. Lalu juga tidak tidur, ya, atau tidak duduk di tempat yang tinggi dan mewah, yaitu dihindari pada waktu kita menjalankan praktek atas sila. Kita tidur di tempat tidur yang rendah, yang sederhana. Kita duduk di tempat duduk yang sederhana, ya, tidak terlalu tinggi dan mewah. Itu kita praktekkan pada waktu kita menjalankan atas sila, 8 sila. Jadi kalau kita lihat, 8 sila ini semuanya adalah praktek pengendalian diri. Ya, yang pertama pengendalian diri dari perbuatan jasmani, ya, membunuh, mencuri, berzina, ya. Ini adalah pengendalian diri dari badan jasmani kita, ya. Lalu yang keempat, tidak berbohong, itu pengendalian diri melalui ucapan, ya, melalui indera mulut kita. Ya, termasuk yang kelima itu tidak bermabuk-mabukan, itu pengendalian diri dari mulut kita, ya.
tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang terlarang, termasuk saat ini adalah narkotik ya. Obat-obatan terlarang itu harus dihindari oleh umat Buddha. Lalu kita lihat praktek keenam juga terkait dengan ya rasa lapar ya, pengendalian diri kita untuk makan melalui mulut kita. Lagi-lagi semua adalah pengendalian indriawi ya, indria-indria kita. Lalu ketujuh dan kedelapan ya itu juga terkait dengan jasmani kita ya. Kita tidak melihat ya, mata kita, indera penglihatan kita tidak melihat tontonan-tontonan ya, hiburan-hiburan, tidak mendengar, itu terkait dengan indera telinga kita. Kita mengendalikan diri untuk tidak menikmati hiburan-hiburan melalui suara-suara yang indah dan merdu ya. Tidak mendengarkan musik. Lalu juga tidak mengenakan perhiasan-perhiasan, ya, tidak mempercantik diri ya, berdandan, merias wajah, ya itu semua adalah pengendalian diri, pengendalian 5 indria kita. Dengan menjalankan 8 sila, kita telah mengendalikan 5 indria kita. Itu adalah praktek yang sangat anjurkan di dalam kehidupan kita sebagai seorang rumah tangga. Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma, setelah kita mengetahui 5 sila ini, apa manfaat yang dapat kita peroleh dengan mempraktekkan 5 latihan moralitas ini? Guru kita Sang Buddha pernah menyampaikan hal ini di kehidupan di zaman Buddha. Di kala itu Sang Buddha berada di Sawati, di hutan Jeta, di Taman Anatapindika. Beliau menyampaikan kepada para biku bahwa ada 5 latihan moralitas yang dapat dipraktikkan oleh para umat awam, umat berumah tangga. Dengan mempraktekkan 5 latihan moralitas ini, para perumah tangga akan memperoleh manfaat-manfaat. Apa saja manfaat-manfaat yang dapat diperoleh bagi para perumah tangga setelah mempraktekkan 5 latihan moralitas ini? Yang pertama, Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma, seorang perumah tangga yang mempraktekkan 5 sila ini, 5 latihan moralitas ini, hidupnya akan bebas dari rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas. Mengapa demikian, Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma? Secara logika kita bisa mengetahui, jika kita tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup, kita tidak melakukan pencurian, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berbohong, menghindari minuman-minuman keras, ya, hidup kita tentu terbebas dari rasa takut, rasa bersalah, rasa penyesalan, sehingga hidup kita menjadi lebih bahagia, lebih tenang. Ini adalah manfaat pertama kita mempraktekkan 5 sila. Lalu Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma, manfaat yang kedua dengan mempraktekkan 5 latihan moralitas adalah kita memiliki rasa percaya diri. Ya, dengan menghindari perbuatan-perbuatan buruk, ya, melanggar 5 sila tadi, kita memiliki kepercayaan diri. Jika kita percaya adanya hukum karma, sebab akibat, kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, kita menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, kita menjaga moralitas kita, menjalankan 5 sila ini, tentu rasa kepercayaan diri kita akan tumbuh. Kenapa demikian? Karena kita yakin bahwa kehidupan kita mendatang dengan menjalankan, mempraktekkan sila ini, kita telah berbuat karma baik. Sehingga bibit karma baik ini akan menghasilkan buah yang baik. Itulah mengapa kita menjadi tumbuh rasa percaya dirinya. Karena kita yakin di kemudian hari, hanya yang baik-baik akan terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga menjalankan Pancasila Buddhis ini
sangat baik bagi kita untuk menumbuhkan rasa percaya diri, keyakinan yang tumbuh, karena kita telah melakukan sesuatu yang baik, menghindari sesuatu yang tidak baik, yaitu kita mengendalikan diri kita dengan mempraktekkan 5 sila, tidak melanggar 5 sila ini, 5 latihan moralitas. Berikutnya Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma, apalagi manfaat yang bisa kita peroleh dengan mempraktekkan 5 latihan moralitas ini, yaitu kita bisa terbebas dari kehidupan seperti di neraka. Jadi kehidupan kita di dunia ini terbebas dari penderitaan, ya, seolah-olah kita berada di neraka. Ya, kita tahu ya, kehidupan di neraka itu sangat menderita. Jika kita mempraktikkan 5 sila ini, kehidupan kita di dunia ini tentu saja akan terbebas dari penderitaan-penderitaan sebagai akibat kita melanggar 5 sila. Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan bahaya dari melanggar 5 sila ini. Kehidupan kita mendatang akan banyak penderitaan-penderitaan, akan banyak kesulitan-kesulitan hidup sebagai akibat kita melanggar sila. Maka dengan mempraktekkan 5 sila ini, maka kita akan terbebas dari kehidupan seperti di neraka. Jadi meskipun kita hidup di dunia ini, kita bisa terbebas dari penderitaan. Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma, apalagi manfaat yang bisa kita dapatkan dengan mempraktekkan 5 sila ini? Disebutkan lagi di dalam sutta tersebut, dikatakan bahwa dengan mempraktekkan 5 sila, kita juga akan memperoleh kehidupan seperti di surga. Ya, dengan mempraktekkan Pancasila Buddhis, kehidupan kita di dunia ini lebih terjamin. Terjamin dalam arti hidup kita akan bahagia di kemudian hari. Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma, itulah mengapa sangat penting bagi kita untuk mempraktekkan Dharma ajaran Buddha. Khususnya bagi rumah tangga, kita mempraktekkan 5 sila ini, 5 latihan moralitas ini kita praktekkan di dalam kehidupan kita sebagai umat rumah tangga. Dan di waktu tertentu ya kita jalankan 8 sila, sehingga sila kita lebih sempurna, ya, lebih bisa mempraktekkan 8 sila, mengkondisikan hidup kita di kemudian hari akan lebih baik lagi, lebih bahagia. Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma, saya ulang ya, 4 manfaat dengan mempraktekkan 5 latihan moralitas ini. Yang pertama adalah kita akan terbebas dari ketakutan. Yang kedua adalah kita akan memiliki rasa percaya diri. Yang ketiga, kita akan terbebas dari kehidupan seperti di neraka. Ya. Yang ketiga itu ya. Yang keempat ya, karena kehidupan kita terbebas dari penderitaan, maka yang kita peroleh adalah kehidupan yang seperti di surga, penuh dengan kebahagiaan. Inilah manfaat kita mempraktekkan moralitas, khususnya 5 latihan moralitas bagi perumah tangga. Kehidupan kita akan lebih bahagia di kemudian hari. Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma, setelah kita mengetahui pentingnya moralitas di dalam kehidupan kita, marilah kita semua berusaha mempraktekkan moralitas ini di dalam kehidupan kita sebagai perumah tangga. Kita praktekkan 5 sila ini setiap hari, berusaha menghindari melanggar 5 sila ini, 5 latihan moralitas ini. Dengan demikian, hidup kita di kemudian hari tentu saja akan lebih baik dan hidup kita akan bahagia. Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma, mari kita renungkan. Kita yakin bahwa hanya kebahagiaan yang akan kita dapatkan di kemudian hari jika kita mau mempraktekkan latihan moralitas ini. Mempraktekkan 5 latihan moralitas ini di dalam kehidupan kita. Niscaya kehidupan kita mendatang akan lebih bahagia. Tentu Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma semua di sini
ingin kehidupan mendatang bahagia. Dengan demikian, sebagai umat muda, kita berusaha mempraktekkan 5 latihan moralitas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kehidupan sosial kita, kepada keluarga kita, teman-teman kita, sahabat kita, orang tua kita, siapapun kita berhubungan di dalam kehidupan ini, kita berusaha mempraktekkan 5 sila ini. Sebagai umat Buddha, 5 latihan moralitas ini menjadi pegangan, menjadi pedoman hidup kita yang harus kita jaga, supaya kita kehidupannya terbebas dari rasa takut, kita lebih bahagia, lebih percaya diri, kita menghadirkan, ya, kita terbebas dari kehidupan seperti di neraka, dan kita hidup seolah-olah seperti di surga, surga yang ada di dunia ini, di kehidupan kita saat ini. Dan pada akhirnya kehidupan kita pun akan bahagia. Demikian Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma, semoga sharing Dharma yang saya sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma. Semoga kebajikan yang kita lakukan saat ini dengan mendengarkan Dharma, sharing Dharma, bisa berlimpah kepada keluarga, sanak saudara yang telah meninggal. Semoga mereka dapat lahir di alam yang baik. Dan semoga kita semua berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.